Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pesantren Ramadan dimanapun berada, untuk hari ke-1 pesantren Ramadan ini kita akan membahas tentang puasa. Tentunya puasa di sini adalah puasa Ramadan. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya terkait dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib berarti jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Intinya puasa Ramadan ini harus dilakukan. Berikutnya, puasa Ramadan itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh ini bisa berumur 29 hari, bisa juga berumur 30 hari. Nah, ini tergantung pada umur bulan Ramadan. Jadi ketika sudah masuk bulan Syawal berarti puasa Ramadannya juga sudah selesai. Berikutnya, puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam yang keempat. Kalian masih ingat ada berapa rukun Islam itu? Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada puasa Ramadan yang akan kita bahas kali ini. Dan yang kelima ada haji bagi yang mampu. Jadi puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, sekarang pengertian puasa. Apa ya puasa itu pengertiannya? Puasa itu menurut bahasa artinya adalah imsak. Imsak itu berarti menahan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, pengertian dari puasa adalah menahan dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar, berarti waktu subuh itu terbit fajar, sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Jadi mulai subuh sampai maghrib kita harus menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu pengertian puasa menurut istilah. Berikutnya tentang dalil puasa. Puasa ini diperintahkan oleh Allah karena terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini dalilnya tentang perintah berpuasa. Nah, ini bacaannya. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Itu merupakan bunyi surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya bagaimana? Artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu merupakan kewajiban yang tidak hanya diwajibkan oleh umatnya Nabi Muhammad saja termasuk kita, tetapi juga sudah diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Kenapa kok kita diwajibkan berpuasa? Tujuannya hanya satu, yaitu agar kita bisa lebih bertakwa kepada
Allah. Itu ya tentang dalil puasa. Berikutnya tentang rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan pada saat berpuasa. Jika ada salah satu saja yang tidak dikerjakan, maka puasanya tidak sah. Lalu apa saja rukun puasa? Yang pertama adalah niat puasa. Jadi setiap kita akan berpuasa maka kita harus niat puasa. Dan niat puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam harinya. Ya, jadi setelah sholat tarawih kemudian niat untuk berpuasa pada keesokan harinya. Nah, puasa ini harus diucapkan di dalam hati. Ya, ini karena niat itu tempatnya di dalam hati. Bagaimana bunyi niatnya? Seperti ini bunyinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya adalah aku niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu adalah niatnya. Jadi niat itu letaknya di dalam hati dan tidak harus berbahasa Arab. Kalau tidak bisa niat berbahasa Arab ya niat berbahasa Indonesia. Boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan. Apa saja yang ditahan? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun yang kedua, yaitu menahan itu tadi. Ya, jadi menahan segala sesuatu yang hal-hal yang membatalkan puasa. Berikutnya tentang sunnah puasa. Kalau tadi rukun puasa yang jumlahnya hanya ada 2, sekarang adalah sunnah puasa. Di antara dari sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur itu makan sebelum matahari atau sebelum fajar shodiq terbit. Jadi sebelum subuh itu kita disunahkan untuk makan, namanya makan sahur. Jadi kalau kita akan berpuasa Ramadan di malam sebelumnya itu harus makan sahur. Berikutnya yang kedua, sunnah puasa lagi adalah mengakhirkan sahur. Jadi misalnya subuhnya itu jam 4 misal, maka makan sahurnya setengah 4. Jangan makan sahur jam 12 malam, jam 1 malam, itu terlalu dini atau terlalu malam ya. Jadi itu bukan disunahkan. Yang disunahkan adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur kalau sudah mau mendekati matahari atau mau mendekati fajar shodiq terbit. Itu. Berikutnya yang ketiga, sunnah puasa lagi adalah menyegerakan berbuka. Ini kebalikannya. Kalau kita tadi makan sahur itu harus diakhirkan, kalau berbuka, jadi kalau sudah adzan maghrib itu maka harus disegerakan. Jadi kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka disegerakan. Yang keempat adalah berdoa ketika berpuasa atau ketika berbuka, maaf. Jadi ketika berbuka itu kita berdoa, itu adalah sunnah hukumnya. Doanya bagaimana? Ya yang itu kemarin, yang itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, itu lafal doa ketika berbuka puasa. Ini hukumnya adalah sunnah. Nah, yang namanya sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi lebih baik dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Selanjutnya yang kelima, sunnah puasa lagi adalah berbuka dengan kurma. Atau kalau tidak ada kurma, berbukanya dengan sesuatu yang manis. Misalnya teh manis,
susu, kolak, kemudian ya macam-macam ya, pokoknya sesuatu yang manis-manis atau bahkan mungkin ada kurma. Ya, itu malah lebih baik. Itu beberapa dari sunnah puasa. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi puasa tadi kan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa kan. Nah, ini kita ulas apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi sengaja makan atau sengaja makan minum di siang hari bulan Ramadan dan kalian berpuasa, maka puasanya batal. Itu kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja karena lupa, maka itu tidak apa-apa. Jadi yang membatalkan puasa itu makan dan minum yang disengaja. Berikutnya adalah masuknya sesuatu pada lubang tubuh. Jadi ketika puasa itu tidak boleh ada sesuatu yang masuk dalam lubang tubuh, contohnya air. Ya. Telinganya kemasukan air misalnya, maka itu membatalkan puasa. Maka ketika bulan puasa kalau kita mau berwudu harus hati-hati. Berikutnya yang membatalkan puasa lagi yang nomor 3 adalah haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan ya. Perempuan haid itu setiap siklusnya setiap bulan sekali itu. Kalau nifas ya setelah melahirkan. Berikutnya yang keempat adalah muntah disengaja. Jadi kalau muntah disengaja itu batal puasanya kan, tapi kalau muntahnya itu tidak disengaja maka juga tidak batal puasanya. Selanjutnya hal-hal yang akan menghapus pahala puasa. Nah, jadi di bawah ini nanti akan disebutkan hal-hal yang menghapus pahalanya puasa meskipun masih ada ketika puasa. Ya. Jadi menghapus pahala puasa apa saja? Yang pertama adalah berbohong atau tidak jujur. Jadi kalau kita itu tidak jujur pada saat kita berpuasa, maka kita tidak akan mendapatkan pahala puasa. Yang kedua adalah menggunjing atau hibah atau ngerasani. Jadi ketika kita itu menggunjing teman kita, maka pahala kita akan dihapuskan. Berikutnya adu domba. Ya, adu domba itu mengadu antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Akhirnya teman yang satu dengan teman yang lainnya ini bertengkar. Nah, itu adu domba. Nah, ketika ada orang yang mengadu domba ya maka itu nanti puasanya atau pahala puasanya akan terhapus. Berikutnya memandang dengan syahwat. Ya. Kemudian yang kelima adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu bersumpah tapi tidak sebenarnya. Itu ya materi tentang puasa. Sekarang hikmah puasa. Apa saja hikmahnya? Banyak sekali. Di antaranya hikmah puasa yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Berikutnya yaitu melatih kesabaran seseorang. Karena ketika puasa itu kita pasti latihan bersabar, ya itu karena semula boleh minum, ketika puasa tidak boleh minum. Itu kan ketika kita bisa melaksanakannya dengan baik, maka kita sudah mempunyai kesabaran yang baik juga. Yang ketiga, hikmah dari puasa adalah tubuh kita akan menjadi sehat. Jadi dengan puasa kita tidak mudah sakit-sakitan. Nah, itu adalah tentang puasa. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada ya. Kalau tidak ada langsung soal. Silakan disimak soalnya, kemudian dikerjakan di bukunya masing-masing. Yang pertama, apa pengertian dari puasa itu? Tadi sudah ada kan, sebutkan puasa menurut istilah adalah, puasa menurut bahasa adalah. Silakan dikerjakan. Berikutnya yang kedua adalah tuliskan 2 saja rukun puasa. Nah, rukun puasa tadi hal-hal yang harus dilakukan pada saat puasa. Dan ini juga mendapatkan
apa saja ya rukun puasa itu. Yang ketiga soalnya adalah sebutkan 3 saja yang membatalkan puasa. Jadi kan ada banyak ya, ada 5 atau berapa itu. Kalian cukup menyebutkan 3 saja hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya yang keempat adalah tuliskan 3 saja yang membatalkan puasa. Dan soal berikutnya adalah sebutkan 3 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Oke? Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Sementara itu materi dari saya terkait dengan puasa. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.